Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erviana dengan NIM 6020119045. Baiklah, di sini saya akan membuat suatu database di mana kita mengetahui sebelum membuat suatu database kita harus mengaktifkan exam terlebih dahulu, kemudian menjalankan Apache dan MySQL-nya. Terus kita masuk ke Google dan mengklik localhost /php myadmin. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan membuat database-nya. Nah, nama database-nya di sini yaitu vendor wedding. Nah, kita akan buat. Setelah itu kita buat tabelnya, di mana tabel pertama yaitu vendor. Di sini tadi sudah saya coba, jadi ada memang tulisan vendornya. Ya, sekarang kita masukkan field pada tabel ini, yaitu field yang pertama yaitu ID vendor. ID vendor ini merupakan primary key. Astaga, ya, primary key. Kemudian yang kedua itu ada nama dengan tipenya itu varchar. Panjang datanya yaitu 25. Kemudian ada vendor, nama vendor di sini, sorry. Nama vendor. Kemudian di sini ada lagi jenis barang. Jenis barang, tipe datanya yaitu varchar. Panjang datanya 30 aja. Terus yang terakhir ada harga dengan tipe data integer. Kemudian kita save. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel yang kedua, yakni customer. Panjang di sini 5. Oh, sorry. Astaga. 2 aja di sini, 1. Nah, di sini ada nama field ID customer. Ini tuh merupakan primary key. Nah, kemudian ada nama, tipe datanya varchar, panjang datanya 25. Kemudian ada umur. Terus ada nomor HP. Kemudian ada alamatnya. Di sini kita pakai tipe data teks, karena teks itu dapat areanya itu luas. Tadi saya salah tindes. Sekarang kita save. Nah, kemudian kita bikin lagi tabel yang terakhir dengan nama tabelnya itu pemesanan. Di sini kita pilih 2 jadi 6. Nah, setelah itu kita masukkan nama fieldnya. Yang pertama itu ada nomor nota. Ini merupakan primary key. Oke, go. Terus ada tanggal pemesanan. Kita menggunakan tipe data date supaya lebih mudah ketika mengisi data. Terus ada ID customer. Kemudian ada ID
ID customer, kemudian ada ID vendor, terus ada jenis barang, kemudian ada harga. Dimana jenis barangnya ini tipenya yaitu varchar seperti tadi ya. Setelah itu kita save. Nah, setelah ketiga tabel ini sudah dibuat, kita harus mengisikan data terlebih dahulu. Kita input data vendor terlebih dahulu. Kita tambahkan 10 data. Nah, dimana yang pertama itu ada ID vendor, 2 nama vendor, bahagia selalu, kemudian jenis barang, baju pengantin, harganya itu 500.000. Kemudian yang kedua, nama vendornya Sejahtera, jenis barangnya itu souvenir, kemudian harganya itu 650.000 misalnya. Terus yang ketiga, nama vendornya Cinta Kasih. Ini sorry. Ini nama Cinta. Dia tunggu. Cinta Kasih. Astaga. Cinta Kasih. Terus jenis barangnya itu seperangkat alat sholat dengan harganya yaitu 650.000. Kemudian ada ID vendornya di sini. Nama vendornya Setia Bersama. Jenis barangnya itu sepatu. Kemudian harganya 230.000. Di sini kita tambah ID vendornya itu tidak boleh sama karena itu merupakan primary key, jadi harus berbeda. Kemudian nama vendornya apalagi ya? Bahagia Menua. Jenis barangnya itu apa ya? Cincin pernikahan dengan harganya itu 450.000. Kemudian kreasi kita, jenis barangnya perhiasan, harganya itu 980.000. Kemudian kita isi sampai 30 data ya. Vendor Sejati. Kemudian jenis barangnya apalagi ya? Jenis barang makanan 150.000. Terus nama vendornya Bersamamu. Jenis barangnya dekorasi bunga. Harganya itu 560.000. Kemudian ID vendor kita isi terus saja. Nama vendornya
cinta. Jenis barangnya itu apa ya? Make up. Harganya 670.000. Kemudian yang terakhir itu nama vendornya Sukses Untukmu. Jenis barangnya itu apa ya? Oh, kartu undangan dengan harga 430.000. Kita simpan untuk melihat data yang telah ditambahkan, kita klik jelajahi atau browser. Nah, di sini sudah tampil tabel vendor yang datanya itu ada 10 inputan. Kemudian kita pilih lagi customer. Kita isi customer dengan 10 inputan data. Kita isi memang 10 inputan data. Satu nama Ratna, umur 28, nomor HP 01234. Nah, yang saya katakan, kenapa kita menggunakan teks, karena di sini tuh jangkauannya luas, panjang, bisa menulis apa aja, bisa menulis alamat dengan lengkap, jalan kesejahteraan, kemudian ID customer 22. Di sini namanya Vero, umurnya 24 tahun, 12, Jalan Merdeka. Kita isi sampai 10 data, guys. Mentari, umurnya 19, nomor HP-nya 5, terus Jalan Ahmad Yani. Setelah itu kita isi sampai 10 ya. Aduh, banyak juga. 55, namanya itu Anton, umurnya 30 tahun, 015, gitu aja. Jalan Pendidikan. 6, namanya Fani, umurnya 26, 0, Jalan Merdeka. Setelah itu kita isi lagi nama Ahmad, umur 25, nomor HP Jalan Merdeka, dan ID customernya 20, namanya Andin, umur 27, nomor HP 01, Jalan Kemakmuran. Customer 99, namanya itu
Siti, umur 23 tahun, alamat Jalan Manggis, nama Amanda, umur 26 tahun, jalan sehat selalu. Yang terakhir namanya Marco, umur 32, 0, jalan sejahtera. Kita simpan. Nah, setelah itu akan tampil ini data yang telah ditambahkan. Jadi selanjutnya kita isi tabel pemesanan. Kita isi 10 data, 10 inputan. Nomor nota 1, tanggalnya. Kenapa kita tadi menggunakan date? Karena ini lebih mudah. Langsung saja ditekan kayak gini. Nah, muncul ID customer 11, ID vendor 12, jenis barang baju pengantin, harga 500.000. Nomor nota 2. Ini mudahnya di tabel pemesanan karena sudah tersedia tadi dengan data-data yang telah diisi, yaitu data customer dan vendor itu sudah tersedia, jadi tinggal diklik-klik. Tanggalnya 8, di customer 11 saja. ID customer, oh iya, apa jenis baju pengantin was, oh no, saya salah pencet, kita kurangin guys. Astaga, maaf kak. Astaga, 550.000. Kemudian di sini nomor nota 3, tanggal pemesanannya, ID customernya, kemudian ID vendornya, terus jenis barangnya dan harganya. Kemudian keempat, kita isi sampai 10 inputan. Lima 32, sepatu 230. Nomor notanya berapa tadi di atas? Saya lupa. Oh, 55, ya Allah. Tanggal pesanan. ID sepatu 230.000. Nota 6, di vendornya, perhiasannya,
Di sini 7. Astaga. 7. Jadi customer ini makanan 8. 3. Dekorasi bunga 9. Sepuluh. Tanggalnya kita tambahkan, terus ID customer, ID vendor, kartu undangan, kita enter. Nah, mana ya? Go. Kita lihat di jelajahi apakah sudah tampil. Nah, di sini sudah ada data-data yang telah ditambahkan tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan umur yang di atas 25 tahun pada tabel customer. Kita masuk ke SQL, kemudian kita tulis select from customer where, ini customer, nama tabelnya, kemudian di mana umur itu umurnya yang di atas 25. Kita enter. Nah, di sini akan tampil nama-nama yang umurnya di atas 25 tahun. Selanjutnya setelah tabel menampilkan umur yang setelah menampilkan umur yang di atas 25, selanjutnya kita akan menggabungkan antara ID customer dan ID pemesanan tanpa adanya duplikasi. Di sini masuk ke SQL, kemudian select from customer, terus inner join. Kita kenapa menggunakan inner join? Karena kita ingin menggabungkan dua tabel. Inner join pemesanan. Astaga. Pemesanan. Tabel pemesanan, terus using ID customer. Go. Nah, di sini sudah tampil. Nah, ID tanpa adanya duplikasi. Kemudian selanjutnya kita akan mencari apa lagi ya? Mencari vendor yang memiliki harga tertinggi. Kita beralih ke tabel vendor, kemudian kita masuk ke SQL-nya. Setelah itu kita akan mencari nilai yang tertinggi, harga yang tertinggi dari vendor ini. Di sini kita menggunakan max karena maksimal itu untuk mencari nilai yang tertinggi. Max, kemudian from harga di sini dari harga sorry di sini terbalik ya. From vendor.
vendor. Kita go. Nah, di sini sudah tampil 980.000 adalah harga tertinggi dari vendor. Kemudian selanjutnya kita akan mencari data customer yang berinisial A. Kita masuk ke tabel customer, kemudian SQL. Di sini kita menggunakan select. Di sini kita menggunakan select from customer where like yang ada persen-persennya. Ke select from customer, from nama, kemudian nama from customer, where nama, like A persen. Nah, kalau begini inisial A, terus kalau persennya dulu baru A-nya itu berakhiran A. Kita go. Nah, di sini sudah tampil nama-nama customer dengan awalan A. Nah, selanjutnya setelah menampilkan customer dengan inisial A, kita akan mencari rata-rata dari harga vendor. Rata-rata dari harga vendor. Di sini ada select average, AVG, kemudian harga. Setelah itu as rata-rata harga. Ada rata-rata harga from dari vendor. Dari vendor kita go. Nah, di sini udah tampil rata-ratanya. Kemudian yang terakhir yang akan kita cari yaitu jumlah dari harga pemesanan. Kita masuk ke tabel pemesanan, kemudian SQL, select sum. Kita menggunakan sum karena ingin mencari jumlahnya. Harga, terus as. Kemudian setelah as kita ketikkan total harga. Di sini terserah kita ya mau mengetikkan apa. Total harga. Sudah itu dari tabel pemesanan. Nah, di sini sudah tampil total harganya itu 5.050.000. Nah, setelah membuat database, selanjutnya kita akan menghubungkan database tersebut dengan PHP. Nah, caranya itu adalah dengan menyiapkan koneksi agar dapat terhubung dengan database. Di sini ada nama database-nya, yaitu vendor wedding 045. Terus kita buka Google. Kemudian tambahkan, baru ketik localhost garis miring nama folder yang tadi. Yang saya pakai ini tadi nama foldernya. Nah, di sini sudah tampil
database-nya. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk menambahkan data. Nomor nota, tanggal pemesanan, ID customer, terus ID vendor, jenis barang, sepatu, gaun. Terus harganya itu 320.000. Tambahkan data, kita reload. Nah, kita dapat lihat bahwa di sini sudah tambahan data gaun. Kemudian kita lihat di localhost-nya, tambah customer, reload. Salah tab pemesanan, reload. Nah, di sini sudah ada gaun. Mungkin saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.